apabila ada nama yang berotoritas yang terhubung di sana. Jika dalam perjanjian baru kita tahu ada nama Yesus, maka dalam perjanjian lama, nama yang berotoritas itu tidak lain adalah nama Yahweh. Dan akan terjadi setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh akan diutamakan. Tentu saja tidak kontradiksi. Sebab dalam nama Yesus terkandung nama Yahweh. Jadi Tuhan kita itu tadi dalam nyanyian kita dulu, sekarang, dan selamanya. Dia adalah Tuhan yang setia. Setia dalam hal apa? Dalam hal rencananya untuk menyelamatkan kita lewat membangun hubungan. Ya, dia secara aktif ingin membangun hubungan dengan manusia. Jadi kita bersyukur kalau kita yang harus mencari Tuhan, sulit untuk mendapati Tuhan yang benar. Ada Tuhan-Tuhan yang palsu mungkin akan mendatangi kita, ya. Tapi Tuhan yang benar itu justru karena dia maha kudus, maha suci, kita orang berdosa, sulit untuk kita bisa menghampiri dia. Tapi dia yang aktif menghampiri kita karena kasihnya, karena anugerahnya yang besar, ya. Jadi waktu dia secara aktif mau membangun hubungan, pastilah dia memperkenalkan nama dirinya. Betul nggak, saudara? Ya, lalu dengan nama apakah dia memperkenalkan dirinya, saudara-saudaraku? Ya, dia memperkenalkan dirinya seperti ini. I am Yahweh, that is my name. Itu ada di dalam Yesaya 42 ayat yang ke-8. Ya, Ani Yahweh hu semi. Akulah Yahweh, itulah namaku. Ya, jadi dalam bahasa Inggris, I am Yahweh, that is my name. Ya. Nah, ini kalau sudah mau lihat kalimat ini adanya di New Jerusalem Bible. Pasti ada tulisan semacam ini. I am Yahweh, that is my name. Di Alkitab versi New Jerusalem Bible, ya. Atau di Young Literal Version. Kalau di Young Literal Version, I am Yehovah, that is my name, ya, gitu ya. Oke, nah, jadi dia pasti memperkenalkan dirinya. Tentu dengan nama Yahweh, ya. Oleh karena dalam nama ini, hakikat jati dirinya terwakili secara sempurna. Ya, pada nama Yahweh ini, siapa Tuhan kita itu, ternyata ketika nama Yahweh itu secara etimologis diurai, dianalisa, maka kita akan dapatkan makna yang justru sangat sempurna dari nama Tuhan kita ini, ya. Jadi ini dia, bukan saja nama itu adalah nama dirinya yang otentik, artinya yang murni, ya, yang bukan palsu, ya, yang asli, ya, yang otentik, tetapi juga karena makna yang terkandung dalam nama itu sebagai yang ada, yang hadir, hadir dan bertindak secara kekal. Jadi dia itu adalah yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Untuk apa? Untuk bertindak mendampingi umatnya secara kekal, ya. Itu adalah makna yang diingininya agar semakin dipahami dan dikenal oleh umatnya. Nah, dalam beberapa bagian kitab suci dikatakan, ya, jadi ini nih Yahweh is from the Hebrew word hayah. Hayah itu artinya apa? Hayah itu artinya to be atau exist, ya. Hayah itu artinya ada atau hadir, ya. Ya. Bisa juga dimiliki, belong to, ya, come to pass, ya. Bisa hadir untuk lewat gitu, lewat dalam arti meliwati kita, menghampiri kita, ya. Nah, ini adalah bentuk maskulin dari Hayah, Hove, dan Yihye. Bentuk femininnya adalah Hayeta, Hova, dan Yihye. Jadi arti Hayah itu adalah Tuhan yang hadir. Kalau dia adalah Tuhan yang hadir, zaman dulu dia mengatakan sebagai Tuhan yang hadir, dalam perjanjian baru saudara merasakan nggak kehadirannya dalam bentuk apa? Halo? Dalam perjanjian baru dia berkata, aku akan berdiam di dalam kamu, dan kamu tinggal di dalam aku. Apa itu maksudnya? Dia berdiam di dalam kita itu dalam rohnya. Dia berdiam di dalam kita. Dan dia berdiam di dalam kita juga dalam firman-Nya. Firman itu bicara tentang siapa? Yesua.
Roh itu bicara tentang siapa? Ruach HaKodes, Roh Kudus. Dan dia benar-benar berdiam di dalam tubuh kita. Roh itu mengatakan tubuh kita adalah baitnya. Bayangkan hari ini saudara mendengar kembali firman-Nya, itu firman masuk ke dalam pikiranmu, ke dalam hatimu, ya. Dan di dalam dirimu itu sudah ada Roh Kudus. Bayangkan betapa dia setia menggenapi janji itu. Kalau di zaman dulu dia mau hadir secara aktif mendampingi umatnya, tapi di zaman perjanjian baru lebih digenapi lagi. Dia masuk ke dalam tubuh kita gitu. Dia berdiam bersama dengan kita. Ini kan luar biasa, saudara Tuhan kita itu. Nah, itu dari makna asli kata Yahweh itu berasal secara etimologis dari kata kerja hayah, gitu ya, to be atau exist. Oke. Nah, jadi dalam beberapa bagian kitab suci dikatakan bahwa dia ingin dikenal secara pribadi dan dekat oleh umatnya. Misalnya Mazmur 91 ayat 14, sebab ia telah mengasihi aku, maka aku akan membebaskan dia, aku akan menampakkannya di tempat tinggi, karena dia telah mengenal namaku. Jadi saudara-saudaraku, Mazmur 91 ayat 14, itu nggak bisa semena-mena kita klaim bahwa perkataan-perkataan itu benar. Jadi, dalam arti begini maksudnya, pasti kita nggak akan pernah terserang COVID, ya, karena ayat-ayat itu menyatakan bahwa segala tulah ini tidak akan mengenai kita, gitu ya, semua tulah itu ya. Banyak sekali pernyataan dalam ayat Mazmur 91 itu yang menjelaskan, tapi sebetulnya ada kondisi yang harus dipenuhi untuk firman itu betul-betul merema dan dapat benar-benar mengcover hidup kita. Itu dalam ayat 14 dan dalam ayat 1 itu kuncinya. Kuncinya kita itu ada di dalam Kristus, kita itu ada di dalam Yahweh, ya, yang berlindung dalam naungan yang Maha Kuasa, kita ada di dalam Dia. Dan kuncinya lagi adalah kita mengenal Dia. Ya, kita ada di dalam sebuah gedung, tapi kita nggak tahu gedung itu gedung apa. Oh, gedung yang mau ambruk. Buat apa kita ada di situ? Tapi karena kita kenal itu adalah gedung yang kokoh, itu adalah gedung tempat kita bisa berteduh ketika badai hujan terjadi. Ya, angin dahsyat menerpa, ternyata gedung itu kokoh. Nah, itulah Yahweh Tuhan kita berlindung pada Dia dan kita kenal bahwa Dia adalah Tuhan yang kokoh dan setia. Ya, coba mungkin Yeremia 9 ayat 24 aja ya, karena terlalu banyak ayat. Yeremia 9 ayat 24. Namun dia yang bermegah, biarlah dia bermegah atas hal ini, yaitu bahwa dia mengerti dan mengenal aku, bahwa akulah Yahweh yang melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran di bumi. Karena aku menyukai hal-hal ini, firman Yahweh. Jadi utamanya adalah karena kita mengenal Dia, saudara-saudaraku. Yahweh bilang, karena mereka mengenal aku. Ya, saudara-saudara, jadi pengenalan akan Tuhan itu sangat-sangat Dia rindukan, karena Dia memang mau membangun hubungan. Jadi waktu dia membangun hubungan, dia memperkenalkan namanya, lalu dia memperkenalkan makna dari namanya, bahwa dia adalah Tuhan yang ada, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang, bahwa dia adalah Tuhan yang setia mendampingi kita, artinya pada waktu kita terpleset, jatuh, maka tangannya akan menopang kita, dan kalaupun kita tergeletak, maka kita akan tidak dibiarkan tergeletak, saudara-saudara, ya, kita akan dibangunkan. Coba ayat lain lagi, coba kita lihat ya, soal pengenalan. Oh ya, ini dulu. Jadi, saudara-saudara, ini adalah, bentar, saya nggak kelihatan. Ya, ini adalah atribut nama Yahweh. Atribut nama Yahweh adalah Ehye, Asher, Ehye. Ya, bacanya dari sini kalau bahasa Ibraninya, Ehye, Asher, Ehye. Nah, Ehye, Asher, Ehye ini artinya aku ada yang aku ada. Itu artinya Dia adalah Tuhan yang ada setiap waktu, kapanpun Anda butuhkan, ya. Dia ada. Untuk apa? Bukan untuk melototin, tapi untuk mendampingi, mengasihi saudara, untuk membela saudara, melindungi saudara, melindungi saya, ya. Jadi Yah answered to Moses, Yahweh menjawab Musa,
Ehye Asher Ehye, I am who I am. Itu adalah bukan namanya, itu adalah atributnya. Walaupun dalam ayat 13-nya Tuhan bertanya, siapakah Tuhan? Musa bertanya, Tuhan, kalau aku harus mengeluarkan bangsa Israel, lalu tua-tua Israel bertanya kepadaku, kamu tuh disuruh sama Tuhan yang mana? Siapa namanya? Lalu ayat 14 ini Tuhan menjawab dulu dengan atributnya. Ehye, Asyir, Ehye. Baru ayat 15 Tuhan menjawab dengan siapa namanya. Di ayat 15 dia mengatakan Yahweh Elohi Avotekem, Yahweh Elohimnya nenek moyangmu, Elohi Abraham, Elohimnya Abraham, Elohi Yitzhak, Elohimnya Ishak, wa Elohi Yakub, dan Elohimnya Yakub selahni alaihem, telah mengutus aku Musa kepadamu, kepada tua-tua Israel. Jadi yang bilang Yahweh itu siapa? Seh semi le olam. Itulah namaku, kata firman Yahweh itu. Itulah namaku, le olam, untuk kekekalan, weseh sikri le dor-dor, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun, generasi ke generasi. Jadi ini hanya atribut namanya, Esyer Ahye, Ehye, Asyer Ehye, yaitu adalah atribut namanya, bukan namanya. Banyak teolog salah, karena ayat 13-nya Musa bertanya siapa namamu, ayat 14-nya dijawab Ehye Asyer Ehye, langsung dianggapnya Ehye Asyer Ehye adalah nama. Saudaraku, pendeta itu bukan nama, pendeta itu adalah atributnya saya, bukan nama saya. Nama saya Yahya Iskandar gitu ya. Kepala negara itu bukan nama, itu sebutannya untuk Pak Jokowi, tapi namanya Joko Widodo gitu ya. Ehye Asyer Ehye itu bukan nama, itu atributnya, itu keterangan bahwa namanya itu adalah nama yang kekal. Nanti namanya di ayat 15 dijelaskan, oke? Jadi gitu saudara, ya dia ingin dikenal secara pribadi oleh umatnya. Lalu ayat Keluaran, oh ini udah tadi saya baca ya, udah. Jadi Yahweh, this is my name forever, ya. Yahweh, seh semi le olam. Yahweh, seh semi itulah namaku, le olam, untuk kekekalan, forever. Oke? Nah, sekarang proses perkenalan semacam ini, yaitu memperkenalkan atributnya dulu, sering terjadi di masyarakat luas. Ya, ada orang yang memperkenalkan dirinya justru pertama-tama ia menyebut atribut dirinya. Contoh, saya ini dosen, saya bupati, saya komandan batalion, dan sebagainya. Baru dia menyebut namanya. Contohnya ini saya beri gambaran. Nah, ini ada satu orang ya berkenalan, dia bilang, halo, siapakah nama Anda? Itu sama seperti Musa bertanya kepada Tuhan, Keluaran 3 ayat 13 ya. Lalu dia jawab, bukan namanya, tapi dia jawab, saya seorang dosen loh, gitu ya, Keluaran 3 ayat 14. Baru dia menarik napas sejenak, langsung dia berkata lagi, nama saya Amir Hamzah, itu adanya Tuhan jawabnya di Keluaran 3 ayat 15. Jadi, waktu Tuhan menjawab dalam Keluaran 3 ayat 14, Ehye Asyer Ehye, itu belum namanya. Namanya adanya di Keluaran 3 ayat 15. Jadi saudara-saudara boleh beritahu tuh kepada teman-teman saudara yang masih menganggap bahwa Ehye Asyer Ehye adalah namanya. Sebab ditanyanya di ayat 13 siapa nama Anda gitu ya. Tapi ternyata jawabannya Ehye Asyer Ehye. Padahal di ayat 15-nya masih ada kata on. On itu dalam bahasa Ibrani artinya maka berfirmanlah lagi, artinya lagi ya. Wayomer on Elohim El Moshe, ini dia nih biasa. Nah ini dia ya. Wayomer on Elohim El Moshe. On itu dan berfirmanlah lagi. Artinya berhenti nggak di ayat 14? Enggak. Ada lagi yang difirmankan oleh Yahweh. Dan berfirmanlah lagi Elohim kepada Musa. Koh tamar el bani Yisrael. Demikianlah kau katakan kepada Bani Israel. Yahweh, Elohi Avotekem, Elohimnya nenek moyangmu, Elohi Abraham, Elohimnya Abraham, Elohi Yitzhak, Elohimnya Ishak, wa Elohi Yakub, dan Elohimnya Yakub, selahni alaihem, telah mengutus aku kepadamu.
Sesemi, itulah namaku. Ya, leolam, untuk kekekalan. Beseh sikri ledordor. Dan itulah pengingat bagiku turun-temurun dari generasi ke generasi. Jadi itu ya. Oke. Jadi perkenalan semacam ini lumrah ya, saudara-saudara. Kemudian, nah ini yang Asyar waktu Musa ketemu sini, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Asyar. Ini atributnya, ini bukan namanya. Ya, namanya adalah Yahweh. This is my name forever. Itu ayat 15 adanya ya. Oke. Nah, jadi Yahweh adalah nama diri Tuhan yang diperkenalkannya kepada kita umatnya dengan maksud agar kita dan keturunan kita seterusnya dan selamanya mengenal Dia secara pribadi dan lebih dekat lagi gitu ya. Nah, ketika di Perjanjian Baru dia bernama Yesus, Paulus datang ke kota Athena. Di sana ada orang yang ingin menyembah kepada Tuhan yang tidak mereka kenal namanya. Lalu Paulus berkata kepada mereka, yang tidak kamu kenal ini, itulah yang kami beritakan. Pada waktu itu, Yahweh menjelma jadi manusia, mendatangi Paulus, dan menyelamatkan Paulus, ya, mengampuni Paulus, menjadikan Paulus salah satu rasulnya untuk memberitakan Injilnya. Jadi yang diberitakan oleh Paulus nama Yesus, ya, nama Yesus. Tapi di dalam nama Yesus itu terkandung nama Yahweh. Jadi sekali lagi, Yahweh adalah nama diri Tuhan yang diperkenalkannya kepada kita umatnya dengan maksud agar kita dan keturunan kita seterusnya dan selamanya mengenal Dia secara pribadi dan lebih dekat lagi. Sekarang slide 17. Ya, alasan yang ke-8. Dengan memakai ilustrasi mengenai sebuah proses perjanjian, maka kita bisa melihat gambaran bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang membangun hubungan perjanjian dengan kita. Nah, ini perjanjian, dua orang menandatangani sebuah perjanjian, artinya mereka bikin kesepakatan. Nanti, ya, perjanjian ini satu lembarnya dipegang oleh orang yang berbaju putih ini, ya, satu lembar lagi oleh orang yang pakai jas ini, saudara-saudara, ya. Di dalam lembaran yang dia pegang, tentu ada nama diri dia, betul nggak, saudara? Dan di dalam lembaran yang dia pegang, tentu ada nama diri dia, saudaraku, ya. Kalau bisa, perjanjian itu di atas meterai. Yang dipegang oleh dia, yang ditanda tangan di atas meterai adalah nama diri dia. Yang dipegang oleh dia, yang ditanda tangan di atas meterai adalah nama diri dia. Gitu. Itulah sebuah perjanjian, hakikatnya, saudara. Oke ya? Yuk, sekarang kita lihat. Dalam konteks perjanjian, kita selalu diperhadapkan dengan dua pihak yang saling mengikat janji. Dan ikatan perjanjian itu ditulis dalam akta atau dalam kitab perjanjian atau surat perjanjian yang akan dipegang oleh masing-masing pihak dalam perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Maka akta perjanjian yang dipegang oleh pihak manusia adalah kitab-kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu adalah akta yang kita pegang, gitu, saudara. Sedangkan akta yang Tuhan pegang itu apa? Sedangkan akta perjanjian yang dipegang oleh pihak Tuhan adalah kitab kehidupan. Wahyu 20 ayat 12 ada ayatnya nggak nih? Oh, ini dulu. Jadi ini kitab suci itu perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah yang kita pegang, saudara-saudaraku, ya. Sedangkan yang Tuhan pegang apa? Yang Tuhan pegang itu ini dia kitab kehidupan, saudara-saudaraku. Lalu ada apa di kitab perjanjian lama dan perjanjian baru? Ada nama Tuhan kita, betul ya? Ada nama Tuhan kita. Sedangkan ada apa di kitab kehidupan? Ada nama kita. Inilah perjanjian yang dilakukan antara Tuhan dengan kita. Jadi di buku kehidupan itu ada nama kita masing-masing. Ada yang bilang amin nggak nih? Oke, saudara, jelas nggak? Jelas ya? Ada nama kita masing-masing, saudara. Ya. Sedangkan di buku perjanjian yang kita pegang ada nama Tuhan kita. Amin. Ya, saudara-saudaraku. Jadi, ya, maka dalam kitab perjanjian lama dan perjanjian baru pun pastilah ada nama yang berotoritas yang terbubuh di sana.
Jika dalam perjanjian baru kita tahu ada nama Yesus, maka dalam perjanjian lama, nama yang berotoritas itu tidak lain adalah nama Yahweh. Mengapa demikian? Mengapa sepertinya ada dua nama? Ya, kita lihat dulu di sini ya. Nah, dalam kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru ada nama Yahweh. Saudara baca di situ pasti ada nama Yahweh. Tapi di perjanjian barunya ada nama Yesus. Kenapa ada dua nama? Nanti dulu ya. Sekarang di kitab kehidupannya, ini di kitab kehidupan. Kalau nggak ada nama saudara, berarti saudara bukan orang yang berjanji dengan Tuhan. Jelas nggak? Kalau dalam kitab kehidupan tidak tercantum nama saudara, saudara adalah orang yang tidak pernah berjanji-janjian dengan Tuhan. Perjanjian itu disahkan ketika saudara dibaptis, lalu dimeteraikan oleh Roh Kudus, ya, Efesus 1 ayat yang ke-13, dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan nama saudara tertera di sana. Jadi ketika nama saudara tertera dalam buku kehidupan kekal, itu meterainya adalah darah Yesus dan Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus. Darah Yesus itu bicara tentang firman Tuhan dan Roh Kudus. Itu kuat, saudara, meterainya, saudara-saudaraku. Ya, kuat, saudara-saudara. Tapi kalau saudara tidak ada namanya dalam buku kehidupan kekal, berarti saudara adalah orang yang tidak pernah mengalami perjanjian dengan Tuhan atau mengalami lahir baru. Jadi ini, saudara-saudaraku, ya. Lalu yang jadi persoalan kan, kenapa kok ada dua nama Tuhan? Di perjanjian lama ada Yahweh, di perjanjian baru ada Yesus, gitu ya. Nah, ini yang harus jadi pertanyaan kita ya untuk selanjutnya ya. Oke, kita baca dulu. Mengapa sepertinya ada dua nama? Sebenarnya kedua nama ini adalah sama. Keduanya adalah nama diri dari Tuhan yang rela terikat janji. Nama Yesus itu berasal dari kata Ibrani Yesua atau Yehosua atau Yahsua atau Yahweh Sua. Berarti ada Yahweh-nya di sana dan Sua-nya artinya keselamatan. Jadi dalam Yesus, Yahweh Sang Putra itu menjelma jadi manusia, jadi Yahweh yang bergelar penyelamat. Yahweh yang punya atribut juru selamat gitu. Jadi kesimpulannya, nama Yahweh sebagai nama Tuhan yang rela terikat janji adalah nama diri yang otentik dari Tuhannya orang Kristen. Ya, hanya saja, jadi Yahweh ini ya adalah Yahsua. Ya dari Yahweh ini Yahsua, Sua ini adalah keselamatan, juru selamat, ya. Jadi hanya saja ketika Yahweh berinkarnasi, namanya bertambah dengan atribut Sua, keselamatan, sehingga namanya menjadi Yahweh Sua, yang disingkat jadi Yahsua, karena Yahweh singkatannya bisa Yah. Haleluya, artinya terpujilah Yahweh gitu. Yahnya itu dari Yahweh ya. Jadi dia Yahsua. Yahsua dalam bahasa Ibrani Masoretik itu tertulisnya Yehosua. Dalam bahasa Ibrani Aramaik yang terpengaruh Aramaik ya, dia tertulisnya Yesua. Yang berarti Yahweh adalah keselamatan atau Yahweh adalah juru selamat. Jadi Yesus itu Yahweh. Yahweh juru selamat. Ngerti nggak, saudara-saudara? Ya, Yesua, ini Yesus, gitu ya. Bahasa Ibrani kan Yesua ya. Yesua means Yahweh is salvation. Jelas, saudara? Jelas ya? Oke, yuk kita lanjutkan lagi. Yang ke-18, slide ke-18. Nah, ini adalah bukti alasan ke-9 ya. Harusnya nggak boleh dilupakan ini ya. Meneruskan pembahasan bahwa nama Yesus itu sama dengan nama Yahweh, alasan yang menguatkan pernyataan ini sebenarnya bukan saja karena kata Ibrani dari Yesus adalah Yesua atau Yehosua atau Yahsua yang bermakna Yahweh adalah keselamatan, tetapi juga dukungan ayat-ayat lainnya. Oke, coba klik dulu. Jadi menurut transliterasinya, ini kaum Nasorah ya, Ibrani-nya itu adalah kalau ini Yahweh seperti ini, orang Masorah menyebutnya Yahwah ya. Kemudian Masorah itu orang yang memberi tanda baca kepada huruf Yud He Vav He ya. Nah ini disebutnya Aramaik. Ini sebetulnya
Ibrani Aramaik ya. Aramaik tulisannya bukan seperti ini. Ini Ibrani tulisannya tapi terpengaruh Aramaik. Nah, gitu. Kalau Yahweh itu Yud He Vav He. Nah, ininya kalau Yehosua Yud He Vav Sin Ayin. Nah, gitu ya. Lalu kalau ya sama nih Yehosua, ini Yahusa ini. Ya Yehosua yang begini. Yud He Vav Sin Vav Ayin. Nah, kemudian dalam Ibrani Aramaik itu jadi Yesua. Yesua itu tulisannya begini, Yod Shin Vav Ayin. Yesua. Yesua ya. Nah, orang-orang Gerika mentransliterasinya Yahweh itu menjadi begini, Yahweh ya. Yesus itu jadi begini, Isus, tapi kemudian akhirnya jadi Yesus gitu ya, Yesus. Nah, orang Latin itu Yehua, Yesus. Nah, jadi untuk Yosua muridnya Musa itu sama tulisannya sebetulnya dengan Yesus Tuhan kita gitu ya. Oke, ya sekarang kita lanjutkan dulu. Nah ini sebentar dulu ini baca dulu. Tetapi juga dukungan ayat-ayat lainnya yang sangat meneguhkan apa yang telah diungkapkan di atas. Jadi bukan cuma namanya Yesua itu berasal dari Yahsua, yaitu Yahweh Juru Selamat, tapi juga ada kaitan pada ayat-ayat. Jadi ada konteks yang tidak bisa lepas ya, yaitu yang sangat meneguhkan apa yang telah diungkapkan di atas. Pertama, jika kita baca Yohanes 17 ayat 12a, versi NIV aja di situ ya. Di sini udah tertulis nih. Ya, karena nggak ada rasanya versi NIV-nya. Oke, tertulis nih. While I was with them, sementara aku ada bersama mereka, I protected them, aku memelihara, menjaga mereka, and kept them safe, dan memelihara mereka aman by that name, dengan nama itu, yaitu ya that name you gave me, yaitu nama yang kau berikan kepadaku. Ini kata Tuhan Yesus. Ya, sementara aku masih bersama-sama murid-muridku, aku akan menjaga, aku akan melindungi, dan akan memelihara mereka aman dengan nama yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi Yesua itu dapat nama dari Bapa, dari Yahweh ya, yang dalam TBLAI diterjemahkannya begini. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, jika kita perhatikan, jadi namamu yang telah engkau berikan kepadaku ya. Jika kita perhatikan frase namamu yang telah engkau berikan kepadaku, maka kita bisa membuat kesimpulan bahwa kesimpulan awal bahwa nama Bapa itu Yahweh benar-benar diberikan untuk dipakai Sang Putra ketika Sang Putra berinkarnasi jadi manusia. Ya, jadi begini, ketika Maria dikunjungi oleh malaikat, malaikat berkata, berilah dia, kamu akan mengandung ya dari Roh Kudus, berilah kalau nanti kamu lahirkan, berilah dia nama Yesua. Ya, jadi dalam nama Yesua ada nama Yahweh-nya, karena Yesua itu adalah Ibrani Aramaik untuk Yehosua. Ya, dan Yehosua itu adalah Ibrani Masoretik untuk Yahsua. Yahsua itu artinya Yahweh Sua. Sua itu artinya juru selamat, Yahweh adalah nama Tuhan. Sehingga di dalam nama yang diberikan kepada Yesus, Yesua ini terkandung Yahweh-nya ada, Yahweh Sua gitu ya. Itu yang dimaksud saudara-saudaraku dengan keterangan tadi. Jadi kesimpulannya Yahweh benar-benar memberikan namanya untuk dipakai Sang Putra ketika dia berinkarnasi jadi manusia ya. Baik, sekarang kita lanjutkan yang slide 19-nya. Prosesnya dapat kita lihat dalam Injil Matius 1 ayat 21. Di sana tertulis bahwa Tuhan menampakkan sebuah nama kepada Yusuf untuk diberikan kepada anak yang akan dilahirkan oleh Maria, tunangannya. Jadi kepada Yusuf pun Gabriel datang. Lalu bilang, Yusuf jangan ceraikan Maria, karena Maria sedang mengandung dari Roh Kudus. Kalau dia nanti melahirkan, berilah putra itu nama Yesua. Mengapa Gabriel memberinya nama Yesua? Mengapa bukan langsung saja Yahsua gitu? Karena bahasa Ibrani pada waktu itu dalam kondisi, dalam keadaan mengalami perkembangan ejaan, perkembangan
pelafalan, ya, mengalami yang disebut gejala bahasa, perkembangan linguistik, dan itu adalah zaman di mana bahasa Ibrani terpengaruh Aramaik. Nah, karena terpengaruh Aramaik, maka kata Yehosua di dalam bahasa Ibrani Masoretik atau kata Yahsua dalam Ibrani klasik itu, ya, itu menjadi Yesua. Sama seperti nama saya. Nama saya itu adalah nama Rasul Tuhan Yesus yang membuat Injil keempat, ya. Loh, bukan Pak, Bapak kan Yahya, Injil keempat kan Yohanes. Nah, kenapa jadi berubah begitu? Karena saya dilahirkan tahun 55, orang tua saya masih pakai buku Alkitabnya adalah terjemahan lama. Alkitab, ya, terjemahan lama, betul, Alkitab TL, ya, terjemahan lama. Terjemahan lama itu kitab Injil Yohanes itu dulu namanya Injil Yahya, ya. Tulisnya Yahya juga bukan pakai Y, tapi pakai J. Yang kalau sekarang nama saya dipanggil oleh orang-orang di bank itu Pak Jaja. Pak Jaja, gitu. Saya dimanapun oleh orang-orang anak-anak muda sekarang kalau dipanggil Pak Jaja, gitu. Oh, mereka nggak mengerti perkembangan bahasa, ya, tapi yang orang-orang seumur sebelumnya mungkin mengerti mengenai perkembangan bahasa. Bahasa Ibrani pun mengalami perkembangan semacam ini, saudara-saudara. Jadi dari kata Yahsua bisa menjadi Yesua, ya. Oke, yuk lanjutkan lagi. Jadi ini kepada Yusuf diberikan anak yang belakang perkenannya. Sementara dalam Injil Lukas tadi kita membaca bahwa Tuhan menyampaikan sebuah nama kepada Maria untuk diberikan kepada anak yang akan dilahirkannya secara adikodrati. Ya, Tuhan melalui Gabriel tentunya, ya, memberi nama Yesua juga kepada Maria. Baik nama yang diberikan kepada Yusuf maupun nama yang diberikan kepada Maria adalah sama, yaitu Yesus, ya, atau Yesua. Kalau Yesus kan bahasa kita, ya, setelah ditransliterasi. Aslinya, ya, Ibrani Aramaiknya adalah Yesua. Jadi Yesua adalah nama yang diberikan oleh Bapa bagi Sang Putra yang datang ke dalam dunia ini, berinkarnasi dan jadi sama dengan manusia untuk menjalankan misi penyelamatan bagi umat manusia. Selanjutnya, jika kita baca dalam Matius 21 misalnya, ya, ayat 9, dan orang banyak yang berjalan di depan dan di belakangnya berseru-seru, kata mereka, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh, Hosana di tempat tinggi. Ini tentu terjemahan Bill atau ILT, ya, karena ada kata Yahweh. Nah, dalam TBLAI mungkin nggak muncul kata Yahweh-nya, ya. Tapi karena ini adalah sebuah kutipan dari perjanjian lama, di sana di perjanjian lamanya ada nama Yahweh, maka di dalam perjanjian baru, di dalam kutipan pun tentu harus ada nama Yahweh, ya. Yang lalu sudah dibuktikan si kutipan ini, ya, tapi oke, sekarang kelihatannya saya belum catat nih buktinya bahwa ini kutipan. Nah, jadi begini, saudaraku, jika kita baca Matius 21 ayat 9, di sana kita temui seruan orang banyak yang mengelulukan Yesus pada saat dia masuk kota Yerusalem, dan seruan itu berbunyi, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh. Jadi Yesus itu datang dalam nama Yahweh. Ini Yesus waktu masuk kota Yerusalem, ya, banyak wanita-wanita yang menggelar pakaian dan daun-daun palma. Orang-orang juga menggunakan daun palma untuk diayun-ayunkan. Lalu mereka semuanya berseru, diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh. Siapa dia itu? Ini. Siapa dia ini? Yesus. Kok disebut datangnya dalam nama Yahweh? Memang dalam nama Yesus itu, yang aslinya bahasa Ibrani Aramaiknya adalah Yesua, di situ terkandung nama Yahweh, sebab Yesua berasal dari Yehosua, Yehosua itu berasal dari Yahsua, Yah itu Yahweh, Sua, gitu, ya, Yahsua. Nah, artinya apa, saudara-saudaraku? Artinya memang Yesus, namanya itu di dalam nama Yesus terkandung nama Yahweh, gitu, ya. Oke, sekarang kita ke slide yang ke-20. Ternyata seruan yang merupakan kutipan dari Mazmur 118 ayat 26 ini
benar-benar sesuai dengan keberadaan Yesus sendiri. Ya, mengapa kok sesuai dengan keberadaan Yesus? Sebab dia, Yesus, memang datang dalam nama Yahweh, tapi Yahweh dengan atribut Sua, Yahweh Juru Selamat, tapi betul namanya adalah Yahweh. Ini kan cuma atributnya aja, ini kan cuma gelar saja nih, sama seperti misalnya siapa yang udah PhD yang gelarnya di belakang, atau STH ya, yang sudah MTH ya, siapa Pak Gersom MPDK ya, Pak Gersom Ben Mose MPDK. Nah, ini MPDK ini gelar aja, Sua ini Juru Selamat ini gelar, ini bukan nama ya, ini gelar ya, Yahweh Sua ya. Gersom MPDK. MPDK itu Master Pendidikan Kristen, gitu ya. Nah, jadi saudaraku, Yahweh Sua itu disingkat jadi Yahsua atau Yesua dalam bahasa Ibrani, Aramaik, terpengaruh Aramaik. Berarti nama Yahweh adalah benar-benar nama diri Tuhan yang diberikan oleh Bapa kepada Sang Putra. Nah, ini Tuhan ya. I am come in my Father's name. Jadi Yesus itu datang dengan nama atau dalam nama Bapaknya. Karena dalam nama Yesus itu terkandung nama Yahweh, gitu ya. Jadi, aku datang dengan nama Bapakku, ya. Namun engkau tidak menerima aku, ya. Tapi kalau ada orang yang datang dengan nama yang lain, engkau menerima, itu aneh, gitu ya. Oke, nah lanjutkan sekarang. Berarti nama Yahweh adalah benar-benar nama diri Tuhan yang diberikan oleh Bapa kepada Sang Putra. Yohanes 17 ayat 12a. Yohanes 17 ayat 12a. Oh, ini dulu ya. Ternyata seruan yang merupakan kutipan dari Mazmur 118 ayat 6. Oh iya, ini dia kutipannya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh. Kan perjanjian lamanya dalam nama Yahweh. Maka waktu dikutip dalam perjanjian baru, pasti itu adalah nama Yahweh. Yesua itu datang dalam nama Yahweh ya. Jadi waktu dielu-elukan itu, ini ya, itu pasti dalam nama Yahweh ya. Waktu tertulis dalam Matius 21 itu, dia yang datang dalam nama Yahweh. Karena apa? Karena dia menyatakan dirinya di sini, I am come in my Father's name. Aku datang dalam nama Bapakku, gitu ya. Jadi dia adalah Yahweh ya, karena dia datang dalam nama Yahweh. Nah, kemudian, jadi ya, lalu ditambahi dengan atribut yang akan diembannya, yakni sebagai Sua, ya, jabatan yang akan diembannya sebagai Sua, sebagai Juru Selamat, sebagai keselamatan atas umat manusia. Bandingkan Matius 1 ayat 21. Ya, ini dulu, ini yang datang dalam nama Yahweh, terus Yohanes 17 ayat 12a, ketika aku ada dalam dunia bersama mereka, aku senantiasa memelihara mereka dalam namamu, yakni nama yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi ada nama Yahweh yang diberikan kepada Yesua, ya Yesus. Lalu ditambah dengan atribut yang akan diembannya itu sebagai Sua. Jadi bukan nama Yahweh saja, tapi ditambah Sua, jadi Yesua. Ia akan melahirkan seorang putra, dan engkau harus menamai dia, ini kan Y kan dari Yahweh, Sua. Sua ini atributnya, ya. Sebab dia akan, apa Sua itu? Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu dia, oke? Lalu, bandingkan dengan Lukas 1 ayat 31 juga, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamainya, nah itu, Yahweh Sua. Karena selain nama Yahweh, nama yang diberikan Bapa kepadanya, juga dapat atribut Sua. Nah, yang kuning ini atributnya Sua. Yahweh Sua, gitu ya. Oke, lalu ada lagi penelitian. Ya, boleh. Penelitian terhadap hal ini dapat dilanjutkan dengan mengemukakan kebenaran yang tertulis dalam Kisah 4 ayat 12. Di situ dikatakan bahwa di kolong langit ini tiada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali di dalam Dia, yaitu Yesus. Nah, ya, baca Kisah 4 ayat 12. Kisah 4 ayat 12 dulu. Nah, dan keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain selain Dia,
Karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Jadi ini mengait, saudaraku, bukan hanya nama Yesua itu adalah Yahweh dengan atribut Sua, tapi ada ayat-ayat yang menggambarkan hal yang benar, yaitu bahwa Gabriel memberikan nama kepada Maria, kepada Yusuf, Yesua, artinya Yahweh dan Sua. Suanya atribut juru selamat. Lalu ada pernyataan dalam kitab Perjanjian Baru, Kisah 4 ayat 12, tidak ada nama lain yang dianugerahkan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Tanya ya. Jadi hanya di dalam Dia. Dia itu siapa? Dia yang dimaksud adalah pada ayat-ayat sebelumnya Paulus sedang bercerita ya tentang Yesus, ya tentang Yesua, ya. Jadi sekarang kita bandingkan dengan Yoel 2 ayat 32. Benarkah nama itu satu-satunya nama yang menyelamatkan? Coba kaitannya di mana? Yoel 2 ayat 32. Sebelum itu baca ininya dulu. Ya. Oke. Oh, ini dia. Di situ dikatakan bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali di dalam Dia, yaitu Yesus. Padahal dalam kitab Yoel 2 ayat 32 dikatakan bahwa nama yang menyelamatkan adalah Yahweh. Dan akan terjadi setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Nah, ini kontradiksi nggak, saudara? Nah, dan akan terjadi setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Tentu saja tidak kontradiksi. Sebab dalam nama Yesus terkandung nama Yahweh. Waktu kita berseru, Yesus tolong saya. Itu artinya, Yahweh, Sang Juru Selamat, tolong saya. Kita sedang memanggil nama Yahweh waktu kita memanggil nama Yesus itu. Karena di dalamnya ada kata Yahweh dalam nama Yesus itu, ya. Y-nya adalah dari Yahweh, Sus-nya itu dari Sua, Sua itu juru selamat, Yahweh Sang Juru Selamat, tolong saya, gitu. Jadi nggak ada yang kontradiktif, ya, saudara. Oke, nah sekarang kita lihatkan dengan slide 21. Ayat ini pula lah yang dikutip baik oleh Rasul Paul Petrus dalam Kisah 2 ayat 21, Petrus mengutip Yoel 2 ayat 32 tadi. Maupun Rasul Paulus, dia pun mengutip Yoel 2 ayat 32 tadi, ya. Coba kita baca dulu ayatnya. Oh, ini dulu. Salvation in the name of Yahweh. Keselamatan dalam nama Yahweh itu sebuah buku yang dikarang oleh Rosa Blanca Swain. Rosa Blanca Swain ini menulis bahwa keselamatan dalam nama Yahweh. Jadi artinya bukan kita sedang menghindari nama Yesus menyelamatkan, bukan. Tapi ketika kita berkata keselamatan dalam nama Yahweh, itu tertulis dalam Yoel 2 ayat 32. Dan ketika Yahweh ini menjelma jadi manusia, bernama Yahweh Sua juga yang disebut Yesus. Berarti nama Yesus menyelamatkan nggak? Menyelamatkan, karena dalam nama Yesus terkandung nama Yahweh gitu, yang menyelamatkan. Oke? Nah, yuk sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, pertanyaan besar bagi kita dan bagi banyak orang Kristen, is Jesus Yahweh? Jawabannya yes, he is, gitu ya. Tapi nggak berani, banyak orang Kristen nggak berani. Is Jesus Yahweh? Yes, he is. Tapi tunggu dulu, nanti kalau lagi bicara soal Trinitas, ada keterangan lanjutan yang harus saudara tahu, ya. Karena Yahweh itu adalah nama korporat, ada Yahweh Sang Bapa, ada Yahweh Sang Putra, ada Yahweh Roh Kudus gitu, ya. Tapi Bapa, Putra dan Roh Kudus ini namanya satu, Yahweh gitu, ya. Hanya yang satu adalah Yahweh Hak Ben, Yahweh Sang Putra, yang satu lagi adalah Yahweh Hak Ruah, Yahweh Roh Kudus, dan yang satu lagi adalah Yahweh Hak Af, Yahweh Sang Bapa. Nah, Yahweh Hak Ben punya sebutan lain, yaitu Yahweh Hak Dabar, Yahweh Sang Firman, gitu. Nah, ya, Yahweh Hak Ben, Yahweh Hak Dabar ini ketika menjelma jadi manusia, dia dapat gelar lagi Sua, jadi Yahweh Sua. Jadi Yahweh Sang Putra ini yang paling banyak dapat gelar karena pekerjaannya yang begitu banyak itu, ya, berurusan dengan manusia, jadi dia harus mendapatkan banyak gelar dari manusia. Oke, dari dirinya sendiri harus menyatakan juga. Oke, nah sekarang
Kalau ada pertanyaan, is Jesus is Yahweh? Ya, is Jesus Yahweh? Maka jawabnya yes, he is, gitu ya. Tapi banyak orang nggak berani, ya. Nah, ya kalau ada yang nggak berani, kita mulai bikin sebuah pernyataan nih, saudara. Nah, yuk. Buat orang Kristen yang belum mau mengakui bahwa Yesus adalah Yahweh, tolong dengan jujur jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Apakah kekristenan berpegang pada kitab suci? Ya. Ya, tuh tadi siapa yang jawab tuh? Tidak apa-apa. Ya, jawabannya ya. Kekristenan berpegang pada kitab suci. Ya, jawabannya adalah ya. Kekristenan berpegang pada kitab suci Kristen. Ya, bukan kitab suci yang lain-lain ya. Oke? Kekristenan berpegang pada kitab suci Kristen. Ini jawaban jujur nggak? Jujur nih, betul kan? Oke? Oke ya. Lanjutkan pertanyaan kedua ya. Coba siapa lagi yang mau jawab? Buka mic-nya. Buka rame-rame jawab juga nggak kenapa-napa kok. Ya. Apakah kitab suci Kristen terdiri dari PL dan PB, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Jawab dengan jujur. Ya. Nah. Halo, ada yang beda jawabannya? Jawaban untuk ini tadi udah betul apa? Ya, gitu ya. Ya, kitab suci Kristen terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oke, itu pertanyaan kedua. Sekarang pertanyaan ketiga. Apakah Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru saling bertentangan? Tidak. 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 Waduh, tegas itu. Bagus. Nah, itu jawaban yang jujur. Tidak. Loh, kalau saling bertentangan, buat apa pegang dua kitab suci? Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Satu aja lah, gitu kan? Betul nggak? Betul nggak, saudara-saudara? Kalau saling bertentangan, bukankah seharusnya kekristenan memilih? Mau pakai yang mana nih? Udah saling bertentangan kok, nggak cocok kok. Masa dipakai dua-duanya? Gitu kan? Betul nggak? Mengapa dipakai dua-duanya? Karena tidak saling bertentangan. Mohon maaf, saudara-saudaraku, saya sedikit munyah. Oke. Maaf ya, saudara. Mulut saya tadi agak kering, jadi saya ngunyah jeruk. Jawabannya apa? Apakah PL dan PB saling bertentangan? Jawabnya tadi? Tidak. Rame-rame? Tidak. PL dan PB satu kesatuan yang tidak saling bertentangan. Ya, PL dan PB adalah satu kesatuan kitab suci yang tidak saling bertentangan. Kalau saling bertentangan, buat apa orang Kristen pegang dua? Satu aja, gitu. Betul nggak, saudara? Ya, oke. Jelas? Berikutnya lagi. Apakah Yoel 2 ayat 38 bertentangan dengan Kisah 2 ayat 21 dan Roma 10 ayat 12? Baca dulu nih Yoel 2-nya ya. Pakai TBLAI semua ya. Yoel 2 ayat 30. Yang ini pakai ILT supaya ada nama Yahweh-nya muncul. Yoel 2 ayat 38. Dan akan terjadi setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Ini benar loh, saudara. Terjemahan ini nggak salah loh. Kalau saudara lihat dari bahasa aslinya, muncul kata Yahweh di sana. Mungkin di LAI diganti dengan kata Tuhan. Tuh ya. Oke? Jadi ini benar, ini terjemahan yang tidak salah ya. Bisa dilihat dari bahasa aslinya seperti ini ya. Dan akan terjadi setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Lalu Kisah 2 ayat 21 TBLAI mengatakan begini. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Oke. Nah, Tuhan ini siapa nih? Kalau dilihat ayat-ayat sebelumnya, itu adalah Yesus. Oke? Roma 10 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, kalau dilihat kaitannya, konteksnya yang dimaksud oleh Roma ini, itu adalah Yesus, ya, akan diselamatkan. Nah, lalu bertentangankah Yoel 2 ayat 38 dengan Kisah 2 ayat 21 dan Roma 10 ayat 12? Apalagi dengan ikatan dalam Kisah 4 ayat 12 bahwa hanya satu nama yang menyelamatkan.
Coba baca dulu kisahnya ya. Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini bukan ayat 12 ya, nanti diganti ya. Sudah ayat 13 nih. Di sini ayat 13, di situ kok tulisnya ayat 12 ya. Jelas ya, saudara-saudara? Pakai kata Tuhan di sini karena terjemahan udah diambil dari bahasa Yunani gitu ya. Dari bahasa Yunani, pakai kata Tuhan, pakai kata kurios. Kurios itu diterjemahkan Tuhan. Oke, nah yang jadi pertanyaan, kalau Tuhan ini maksudnya adalah Yesus gitu ya. Lalu kisah 2 ayat 21, Tuhan di sini juga maksudnya Yesus. Dan dalam kisah 4 ayat 12 dikatakan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di dalam Dia ini kaitannya dengan ayat sebelumnya adalah Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain Yesus ya, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya ada dalam nama Yesus. Lalu apakah bertentangan nih Yoel 2 ayat 38 dengan Kisah 2 ayat 21 dan Roma 10 ayat 12? Apakah bertentangan? Kok jawabannya? Jawab bertentangan nggak? Tidak. Tidak. Ya pasti tidak, saudara-saudara. Kalau bertentangan, kalau begitu ini kan perjanjian lama, ini perjanjian baru. Kalau gitu perjanjian baru sama perjanjian lama bertentangan dong. Kan enggak ya, satu kesatuan yang utuh tidak saling bertentangan ya. Jadi jawabannya tidak. Yoel 2 ayat 38 tidak bertentangan dengan 32. Ini bukan 38 ya. Nah, ini dia tadi salahnya juga 32. Nanti saya perbaiki ya, saudara. Jadi ini diperbaiki, ini juga diperbaiki ya. Tidak bertentangan dengan Kisah 2 ayat 21 dan Roma 10 ayat 13 ya. Tidak bertentangan. Oke. Nah, kalau begitu, kalau tidak bertentangan. Pertanyaan berikutnya. Berarti Anda percaya bahwa nama yang menyelamatkan menurut PL adalah Yahweh. Menurut PB adalah Yesus. Apakah betul Anda percaya? Berarti Anda percaya bahwa yang menyelamatkan menurut PL adalah Yahweh, menurut PB adalah Yesus. Apakah betul Anda percaya? Percaya. Ya, percaya. Ya, saya percaya gitu ya. Menurut PL itu Yahweh, menurut PB adalah Yesus. Saya percaya. Nah, pertanyaan terakhirnya, karena PL dan PB merupakan kesatuan yang utuh yang tidak bisa terpisahkan sebagai kitab suci Kristen, berarti Anda percaya bahwa Yesus adalah Yahweh? Iya. Percaya. Ya, percaya ya. Nah, buat orang Kristen yang belum mau mengakui nama Yesus, kalau jawab dengan jujur, dia akan jatuh pada akhirnya dia mau tidak mau harus percaya. Karena kalau tidak, dia sedang mempertentangkan antara perjanjian baru dengan perjanjian lama. Dan kalau dipertentangkan, buat apa orang Kristen pakai perjanjian lama kalau memang yang hanya dipakai adalah perjanjian baru saja, gitu ya? Jelas nggak, saudara? Tapi seringkali kalau ditanya begitu, jawabannya pada bingung semua, nggak berani menjawab, ya. Padahal seharusnya jujur dia jawab. Sampai di sini dia nggak mau jujur. Dia belokin, oh nggak bisa Pak. Harusnya jujur selalu dia jawab, ya kan? Betul nggak, saudara? Oke? Nah, dari sinilah, saudara, kita tahu bahwa apa yang seharusnya kita yakini adalah apa yang sudah ditulis juga oleh Lester Sumrall dalam bukunya The Names of God, ya. Dan dia berani mengatakan bahwa Jesus Christ is Yahweh. Oke? Jesus Christ is Yahweh. Nah, saudara. Jadi seharusnya kita itu berani, jangan jadi ragu begini. Jadi teman-teman saudara dengan pertanyaan-pertanyaannya digiring begini, ya. Tapi nanti beberapa ayat saya perbaiki dulu, baru saya kirim ke saudara, ya. Nah, dengan begitu dia harusnya ya jujur berkata benar ya, ternyata Yesus adalah Yahweh gitu. Nah, nanti memang ada penjelasan lebih jauh ketika kita bicara soal Trinitas. Itu ada pembicaraan lebih jauh ya. Kita akhiri sampai di sini, saudara.
Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesua HaMasiah memberkati kita semua.